Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di AF Science bersama saya Ahmad Falas. Oke teman-teman, kita akan lanjut pembahasan materi kita di bab 2, yaitu bentuk aljabar. Nah, kita kenalan dulu nih dengan aljabar ya. Pengenalan dulu. Yang pertama adalah pengertiannya tentang aljabar. Nah, yang disebut dengan aljabar itu apa sih? Ya, kita kenalan dulu. Jadi kalau kalian menemukan bentuk seperti ini teman-teman, ada X doang ya kan, ada 2X ya kan, ada X plus 3, 3P plus 5Q dan seterusnya sampai ada A kuadrat plus B plus 3 ya kan. Nah, ini disebut dengan aljabar. Mereka itu gabungan antara huruf dan juga angka dalam perhitungan matematika ya. Ini yang disebut dengan aljabar atau bentuk aljabar ya. Nah, di dalam aljabar itu juga ada nama-namanya tersendiri teman-teman. Kita akan lanjut ke bawahnya. Di sini ada AX kuadrat ditambah dengan BX plus C sama dengan 0 ya. Kita lihat. Nah, A, B, C, X, dan 0 itu adalah lambang-lambang dari aljabar. Semuanya adalah lambang-lambang dari aljabar. Terus di sini ada koma ya ini. A dan B itu disebut dengan koefisien. Jadi A yang di depan ini sama B yang di sini itu namanya koefisien. Sedangkan yang C itu namanya konstanta. Nih, C yang di atas nih. C yang di sini itu namanya konstanta. Setelah itu ada juga X kuadrat dan X itu yang disebut variabel ya. Ini ada X di sini, X kuadrat sorry, yang di sini ada X. Nah, ini namanya dengan variabel. Oke, sekarang kita jelaskan ya. Kenapa A dan B itu disebut dengan koefisien? A dan B di sini dengan koefisien namanya. Sedangkan yang C itu disebut dengan konstanta. Nah, A dan B disebut dengan koefisien karena mereka mempunyai variabel, teman-teman. Mereka punya X di situ ya, jadi nggak sendirian. Beda dengan yang C. Nih, kalau kalian lihat, yang A itu punya X kuadrat, yang B itu punya X. Sedangkan yang C itu sendirian, dia nggak punya variabel. Ya, maka yang punya variabel, yang punya X kuadrat, yang punya X ya, itu namanya koefisien. Sedangkan yang dia sendirian kayak C ini itu disebut dengan konstanta. Oke? Bisa dipahami ya? Lanjut, 2X kuadrat. Nah, ini penjelasan yang barusan aku jelasin. 2X kuadrat, jadi 2-nya adalah koefisien, sedangkan X kuadratnya adalah variabel ya. Sama juga dengan ini, 5Q. 5-nya disebut koefisien, Q-nya juga disebut variabel. Pokoknya yang ada variabel berarti namanya koefisien. Kalau dia berdiri sendiri seperti C ini, itu namanya konstanta. Oke, kita lanjut ke yang terakhir. 2X dan 3X merupakan suku sejenis. Nah, ini kalian lihat, kenapa kok diberi nama suku sejenis ya kan? Karena variabel mereka sama, yaitu variabelnya adalah X. Di sini juga X. Ya, beda lagi kalau dengan yang bawahnya, 5X kuadrat dan 7X. Nah, ini bukan sejenis alias tidak sejenis ya. Karena di sini X kuadrat, yang di sini cuma X. Ya. Sama juga kalau aku punya 2X dan juga 6Y. Nah, ini bukan sejenis karena di sini dia punya X, di sini dia punya Y. Ya. Kalian lihat variabelnya. Kalau variabelnya sama, maka suku itu sejenis. Oke? Lanjut, kita masuk ke operasi bentuk aljabar. Yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan. Karena penjumlahan dan pengurangan ini sama ya, maka dijadikan satu pembahasan. Oke. Nah, suku-suku yang dapat dijumlahkan atau dikurangkan adalah suku-suku yang sejenis. Ingat, sejenis ini harus dikasih kotak merah, digaris bawahi, dikasih huruf miring ya kalau bisa. Karena yang bisa dijumlahkan dan dikurangkan itu cuma yang sejenis saja.
ya. Kalau yang nggak sejenis tidak bisa dijumlahkan atau tidak bisa dikurangkan. Oke? Nah, ini ada dua sifatnya di sini teman-teman, ya. Ada dua sifatnya ini. Kita kasih kotak ya. AX plus BX akan sama dengan A plus B, terus belakangnya dikasih X, ya. A plus B-nya kita jumlahkan dulu, setelah itu kita kasih X di belakangnya. Ingat, ini hanya berlaku suku sejenis. Kalau kalian lihat di sini cuma X doang, di sini juga ada X doang, ya. Oke, yang kedua ada AX plus B plus CX plus D akan sama dengan A plus C X plus B plus D. Nah, kalau kalian ketemu yang panjang seperti ini, kalian lihat dulu, kalian cari suku yang sejenis, kalian kelompokkan nih. Jadi ini kan ada AX, di sini juga ada CX nih. Sama-sama punya X nih. Kalian kelompokkan terlebih dahulu, maka akan jadi AX plus CX. Nah, kalian kelompokkan seperti ini. Lalu B sama D-nya kalian kelompokkan juga di belakang. B plus D. Nah, kita kelompokkan seperti ini. Kalau sudah kita kelompokkan, nah ini kan sama nih. Nah, ini kan juga sama. AX plus CX. Nah, ini sama kayak yang di atas tadi, ya. Sama dengan sifat yang pertama tadi. Maka A kita bisa jumlahkan dengan C terlebih dahulu, kasih X di belakangnya. Setelah itu dijumlahkan B plus D. B plus D. Itu kan sama kan? Oke, seperti itu ya. Nah, kita ke contoh biar lebih mudah nih. Kita lihat nomor 1. 7X ditambah dengan 3X. Kalian lihat variabelnya dulu. Sejenis nggak? Di sini ada X, di sini juga X. Nah, karena bisa sejenis, kita tinggal jumlahkan aja. 7 ditambah 3 ada 10. Tambahi X belakangnya. Nah, selesai teman-teman. Ya, mudah sekali. Nah, ini ada jawabannya nih. Nomor 1 nih. Ya, 7 ditambah 3 terlebih dahulu sama dengan 10X. Terus yang untuk sifat yang kedua ini di nomor 3 ya. Di nomor 3 kalian lihat. 2X kuadrat dikurangi 3 ditambah X kuadrat dikurangi 4. Nah, kalian kelompokkan dulu yang punya X kuadrat, yang ada X kuadratnya, kalian kelompokkan ya. Maka akan jadi 2X kuadrat kita jumlahkan dengan X kuadrat. Nah, kita kelompokkan yang punya X kuadrat semua. Setelah itu belakangnya kita kelompokkan juga. Sorry, bukan ditambah ya, dikurangi 3 dikurangi juga 4. Nah, ini kalian kelompokkan dulu. X kuadrat tanpa ada apapun di depannya, ini berarti depannya ada 1 ya teman-teman ya. Ada 1. Kalau misalkan aku punya X doang, itu sama dengan 1X ya. Di depannya X ini pasti ada 1. Aku punya Y doang, maka di depan Y itu pasti ada 1. 1 kali Y. Oke? Maka ini akan jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3X kuadrat. Ya. Seperti itu. Terus yang nah ini hati-hati dengan tanda negatif nih. Hati-hati nih dengan tanda negatif nih, ya. Karena ini ada penjumlahannya di depannya, maka ini kita bisa kasih plus di sini ya. Kita kelompokkan seperti ini. Maka ini ada tanda plus di sini. Ya, karena penjumlahan semua ini tadi. Negatif 3 dikurangi negatif 4 ada negatif 7. Min 7. Biar kalian nggak bingung aja. Nanti kalau tandanya beda kalian bingung nanti. Maka plus dikali dengan negatif maka akan jadi negatif, maka akan jadi 3x kuadrat dikurangi 7. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi hati-hati dengan tanda negatif. Oke, kita akan lanjut lagi ke perkalian dan juga pembagian nih. Ada perkalian sama pembagian nih. Mana ya? Ini yang pengurangan terlebih dahulu. Pengurangan itu sama seperti penjumlahannya, cuma bedanya di sini pakai tanda kurang doang, ya. Tanda kurang. Nah, hati-hati dengan pengurangan dan penjumlahan. Ya. Kalau ada pengurangan seperti ini, kita kan kemarin sudah belajar tuh. Kalau ada plus sama minus dikalikan, maka hasilnya akan jadi negatif. Ya. Kalau ada minus dikalikan dengan minus, maka hasilnya akan menjadi positif ya. Maka hati-hati dengan
tanda. Sekali lagi hati-hati dengan tanda. Kita langsung ke perkalian dan pembagian. Pengurangan itu sama seperti penjumlahan, teman-teman. Oke, perkalian. Perkalian ini mudah. Perkalian konstanta dengan bentuk aljabar yang pertama ya. Konstanta dengan bentuk aljabar. Konstanta itu sendirian, kayak yang C tadi ya. Maka kalau ada A dikali dengan BX plus CY akan sama dengan A-nya kalikan ke BX seperti ini, A-nya juga kalikan ke CX seperti ini. Ya, jadi ABX, ACY. Oke? Nah, dalam perkalian kalian nggak perlu lagi melihat yang namanya sejenis. Ya, variabelnya sejenis nggak usah. Meskipun tidak sejenis, kalau dalam perkalian itu bisa dikalikan. Beda dengan penjumlahan dan pengurangan ya. Kalau penjumlahan dan pengurangan harus sejenis. Kalau di perkalian, meskipun di sini X, di sini Y, nggak masalah ya. Kita bisa langsung mengkalikan. Nah, nih contohnya ada di nomor 1 nih. 5 dikali dengan 2X plus 4Y. Maka akan sama dengan 5-nya kalikan dengan 2X, 5 juga kalikan dengan 4Y. 5 kali 2 ada sama dengan 10, tambahi belakangnya X. 5 kali 4Y ada 20Y. Ya, mudah sekali toh. Nah, ini juga sama. Di sini ada negatif 3 dikali dengan 3X dikurangi 2Y. Hati-hati sekali lagi dengan tanda ya. Negatif dan positif hati-hati. Jadi ini ada negatif 3, kita kalikan dengan 3X ya. Negatif 3 dikali dengan 3, hasilnya adalah negatif 9X. Setelah itu ada negatif 3, kita kalikan dengan negatif 2. Negatif kita kalikan dengan negatif, maka hasilnya adalah positif nih. Ya, 3 dikali 2 ada 6. Y-nya taruh belakang. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi sekali lagi hati-hati dengan tanda positif dan negatif. Oke, selanjutnya ada perkalian yang bentuknya aljabar dikalikan dengan aljabar. Nah, aljabar dikalikan dengan aljabar. Yang tadi kan koefisien dengan aljabar. Sekarang sama-sama aljabar. Bagaimana? Sama, konsepnya sama. Di sini ada AX dikalikan dengan BX plus CY, maka AX-nya kalian kalikan ke BX, AX yang di sini juga kalian kalikan ke CY. Nah, konsepnya seperti itu. Nah, tapi dalam perkalian aljabar dengan aljabar, kalau kalian melihat variabelnya sama ya, AX dikalikan dengan BX ya, AX kita kalikan dengan BX, maka itu akan sama dengan A dikali B. X nya kan sama nih, karena ini perkalian teman-teman, maka X nya akan jadi kuadrat. Oke, bisa dipahami ya. Karena ini perkalian, X-nya kuadrat. Ya. Selanjutnya, tuh kan sama ABX kuadrat. Nah, selanjutnya AX dikali dengan CY, ya udah AC kali X kali Y, nggak ada yang sama. Semuanya kita tulis. Nah, untuk lebih mudahnya kita langsung ke contoh saja, oke? 3X dikali 2X ditambah 3Y. 3X-nya kita kalikan dengan 2X. 3 dikali 2 ada 6. Ini X juga ini X sama ya, sama kayak ini. X dikali dengan X sama dengan X kuadrat. Ya. Selanjutnya adalah 3X dikali dengan 3Y. 3 kali 3 ada 9 ya. X sama Y nggak sama, ya udah tulis aja XY. Oke, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya ada ini nih, X plus A dikali dengan X plus B. Kalau ada bentuk seperti ini ya, X plus A dikali dengan X plus B, maka akan jadi sama sebenarnya sih. Jadi X-nya kalian kalikan X di sini, X-nya juga kalian kalikan B yang ada di sini. Selanjutnya A-nya kalian kalikan X di sini, A-nya kalian kalikan B yang ada di sini. Ya, jadi konsepnya seperti itu. Maka kita langsung ke contoh aja biar lebih mudah, kita langsung ke contoh ya. Jadi 3X plus Y dikalikan dengan X min 2Y, maka 3X-nya kita kalikan dengan X yang ada di sini, 3X juga kita kalikan dengan 2Y yang ada di sini. Selanjutnya Y-nya kita kalikan X yang ada di sini, Y-nya juga kita kalikan dengan 2Y yang ada di sini. Agak panjang memang perkalian ya, tapi sebenarnya mudah kok.
3x dikali dengan x. 3x dikali dengan x. Ya. 3x dikali dengan negatif 2y. 3x dikali dengan negatif 2y. Ya. Y dikali dengan x. Y dikali dengan x. Ini ya. Y dikali dengan negatif 2x. Y dikali dengan negatif 2y. Ya. Nah, sekarang tinggal yang x sama x dikali, berarti jadi x kuadrat, ya kan? Jadi ini 3x dikali dengan negatif 2y, maka jadi negatif 6. Ya, negatif sama positif jadi negatif 6xy. Plus xy lagi. Plus negatif 2, y-nya sama, jadi y kuadrat. Nah, sekarang ada dua yang sama. Ini xy, ini juga xy. Ya, jadi negatif 6 ditambah 1, ini di depan xy ini ada 1 teman-teman. Seperti yang aku katakan tadi ya. Kalau x saja itu depannya adalah 1x. Kalau y saja itu depannya ada 1y. Kalau ada xy saja berarti di depannya selalu ada 1 xy. 1 kali xy. Nah, negatif 6 ditambah 1 itu sama dengan negatif 5 ya. Ingat, negatif 6 ditambah 1 negatif 5. Hati-hati dengan tanda negatif. Sekali lagi, hati-hati dengan tanda negatif. Ya, maka akan jadi 3x kuadrat sama negatif 5xy dikurangi 2y kuadrat. Oke, bisa dipahami ya. Itu untuk perkalian. Sekarang kita ke pembagian. Pembagiannya sama kok, sama perkalian. Jadi mana ya? Nah, ini dia pembagian, sama nih, pembagian sama perkalian. Nah, misalnya ada pembagian seperti ini. 8x ditambah 4 dibagi 4. Ya, maka kalian bisa menuliskannya seperti ini teman-teman. 8x ditambah 4 per 4. Ya. Jadi 8x saya tulis lagi di sini plus 4 per 4. Ya, seperti itu. Nah, setelah itu kalian pecah. 8x plus 4 per 4 itu kan sama dengan 1 per 4 saya kalikan dengan 8x plus 4. Ya sudah, karena ini adalah perkalian. Kembali lagi, 1 per 4 kalikan 8x, 1 per 4 juga kalikan 4x. Maka akan jadinya 8 dibagi 4 ada 2x. 4 dibagi 4 ada 1x. Sorry, 1 doang. Ya, 4 dibagi 4 ada 1. 2x plus 1. Sama kan? Ya, jadi seperti itu. Kalian pecah terlebih dahulu. Ini untuk yang sama konstanta. Kalau sama aljabar, nah, seperti ini. 12a kuadrat dibagi dengan 3a. Kalian harus pecah terlebih dahulu, maka akan jadi seperti ini. 12a kuadrat dikali dengan a kuadrat. A kuadrat itu adalah a dikali dengan a, teman-teman. Ya, sama dengan kalau kalian punya 2 kuadrat, itu kan sama dengan 2 dikali 2, ya. Kalian punya 5 pangkat 3, itu kan berarti sama dengan 5 dikali 5 dikali 5. Nah, kan seperti ini. Kalau a kuadrat berarti kan a dikali a dibagi dengan 3a. 3a saja. Ya. Nah, maka kita bisa kanselasi alias dicoret ya. A-nya 1, 12 juga bisa sama 3 jadi 4. Jadi tinggal 4A. 4A. Ya, semudah itu. Oke, teman-teman, kita lanjut ke pemangkatan ya. Pemangkatan. Ini bahasan kita yang terakhir untuk bab kali ini. Nah, sifat pemangkatan sama seperti yang aku jelaskan yang ini tadi. Jadi kalau ada 2 kuadrat itu sama dengan 2 dikali 2, 5 pangkat 3 itu sama dengan 5 dikali 5 dikali 5, ya, seperti itu. Sama dengan aljabar juga sama. Jadi kalau ada 3x kita kuadratkan, maka 3x kita kalikan dengan dirinya sendiri 3x, ya. Sama dengan 9x kuadrat. Mudah banget toh. Ada 2x plus y. Ya, 2x plus y-nya ada 2. Karena ini kuadrat. Kalau misalkan kita punya 3x pangkat 3, ya udah berarti 3x-nya ada 3. 3x kita kalikan 3x, kita kalikan dengan 3x.
ya, seperti itu. Tinggal lihat pangkatnya aja. Oke. Nah, selanjutnya ada pemangkatan dalam bentuk X plus Y. Nah, kalau X plus Y kuadrat, maka ini agak panjang ya, seperti perkalian tadi. Tapi konsepnya sama. Jadi, kalau ada X plus Y, mau kita kuadratkan mau berapapun ya, mau kita pangkatkan berapapun, akan sama. Karena ini kuadratnya di depannya, maka X plus Y-nya ada 2. Ya. Terus kalikan deh, seperti yang tadi. Nah, kalikan sifat perkalian yang di atas tadi. Ya, seperti ini. Ya. Kalau pangkat 3 ya udah tinggal jejer aja 3 X plus Y-nya. X plus Y kali X plus Y jadi tambah panjang ya. Makin tinggi pangkatnya, makin panjang perhitungannya. X plus Y. Nah, seperti ini kalau ada pangkat 3 ya. Sama kok. Nah, untuk ini kan positif ya, X plus Y. Kalau X dikurangi Y. Nah, kalau X dikurangi Y sama persis, cuman hati-hati dengan tandanya. Ya, hati-hati dengan tandanya. Karena di sini ada negatif Y kita kalikan dengan X ya kan. Negatif kita kalikan dengan positif. Di sini juga ada negatif kita kalikan dengan negatif, maka hati-hati dengan tanda. Seperti yang kita belajar kemarin, kalau ada positif, sekali lagi saya ingatkan, kalau ada positif kita kalikan dengan tanda negatif, maka akan hasilnya sama dengan negatif. Kalau ada negatif kita kalikan dengan tanda negatif, maka hasilnya akan jadi positif. Ya. Seperti itu teman-teman. So, kayaknya itu saja untuk materi kita kali ini. Kita akan lanjutkan lagi di materi yang selanjutnya. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, atau kalau kalian ada pertanyaan soal ya silahkan kirim soalnya di link Google Form yang ada di bawah ya. Nanti kita bahas bersama. Oke, so itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.